Hai semuanya, aku dapat email lagi guys. Coba aku buka ya. Dari valeria@durunnafis@gmail.com. Namanya Valeria. Maaf ya kalau salah sebut namanya. Langsung aja yuk. Aku punya cerita seru nih, Kak Asih. Waktu itu kejadiannya hari Jumat dan saat aku masih duduk di bangku kelas 3 SD, Kak. Aku dan teman-teman bermain jadi hantu. Saat itu di kelas hanya ada anak-anak perempuan. Karena anak lelaki sedang menunaikan sholat Jumat, aku kebagian menjadi hantunya. Dan saat itu rambutku masih sangat panjang. Makanya aku terpilih menjadi hantu. Hari Jumat Legi, kami bermain jadi hantu. Tiba-tiba salah satu temanku kerasukan. Dia adalah Ilmi. Aku terkejut. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Tidak lama Ilmi masih dalam keadaan kesurupan. Nanda dan lainnya pun ikut kerasukan. Seperti listrik yang bisa menyambar. Karena dari kecil aku sudah ada kemampuan melihat hantu. Aku bisa melihat teman-temanku yang sedang kerasukan tengah diterkam banyak hantu. Aku bingung dan ketakutan. Yang bisa kulakukan hanya membaca basmalah dan menciprati air yang kubacakan doa sebisaku. Aku sangat takut karena tidak hanya satu orang yang mengalami kerasukan. Mereka tidak berhenti hingga guru datang. Mereka ditangani langsung oleh bu guru. Aku merasa lega karena sudah ada yang menangani. Tapi ternyata kerasukan tidak terjadi sekali saja. Saat kenaikan kelas, hal itu terjadi lagi. Aku sudah duduk di bangku kelas 4 SD. Aku masih teringat kejadian saat kelas 3. Dan sekarang terjadi lagi di kelas 4. Tak hanya di kelasku ternyata. Anak kelas 5 pun ada 3 orang yang kerasukan secara bersamaan. Aku melihat ada sosok gadis yang sangat cantik mengenakan gaun putih. Usianya tampak sama sepertiku. Kukira dia manusia. Tapi aneh, kenapa memakai gaun ke sekolah? Tidak ada satu orang pun temanku yang melihat sosok gadis itu. Aku sudah mulai ketakutan. Dan aku melihat lagi seorang gadis berpakaian kuning. Dia mendekatiku seolah ingin mengatakan sesuatu. Aku tidak sadarkan diri sejak gadis itu mendekat. Aku pingsan. Saat sadar, aku sudah berada di UKS. Menurut pengakuan teman-temanku, aku kerasukan dan hendak menyerang diriku sendiri. Ternyata serem ya. Makasih kiriman emailnya, Valeria. Seru banget guys. Ayo, kirim cerita misteri kalian ke emailku. Sekian. Sampai jumpa lagi. Bye. Hai semuanya. Aku dapat email dari nkylatresa29@gmail.com. Maaf ya kalau salah sebut. Namanya Najwa. Penasaran? Ayo, simak ceritanya teman-teman. Let's go. Hai Kak Asih. Sebelum cerita, kenalin. Nama aku Najwa. Aku boleh kan cerita? Aku cerita pengalamanku. Kisah misteri yang menyeramkan kualami dulu. Waktu itu kejadiannya saat di sekolahan. Jadi, sekolahanku mengadakan suatu kegiatan keagamaan. Namanya Mabit atau Malam Bina Iman dan Takwa. Tujuannya untuk membina iman dan takwa agar menjadi lebih baik dari sebelumnya. Karena kegiatan bermalam, maka aku menginap di sekolahan tersebut bersama teman-teman dan para guru. Saat itu, tibalah hal menyeramkan terjadi padaku. Tengah malam,
yang sunyi dan gelap. Sekitar jam 11, aku kebelet buang air. Akhirnya, aku ke toilet bersama temanku. Karena sangat sepi dan gelap, meski takut, tapi aku tidak bisa menahannya lagi untuk menunggu pagi hari. Setelah selesai dari toilet, aku merasa ada seorang anak kecil yang sedang menaiki anak tangga. Meski merinding, tapi aku berusaha untuk tidak memperdulikannya. Kakiku tiba-tiba lemas karena perasaan melihat anak kecil tersebut hingga perlahan aku sampai ke kelas. Aku dan temanku kembali ke tempat yang tadi kami tempati untuk tidur. Tiba-tiba, aku mendengar langkah kaki yang juga masuk ke kelas. Entah siapa, aku menengok ke belakang. Tak ada siapapun karena semua yang ada di dalam kelas sudah tidur. Tapi langkah itu sangat jelas aku dengar. Aku menuju keluar kelas, mengumpulkan keberanianku. Rasanya setiap langkahku berat karena aku sangat lemas karena kejadian ini. Aku dan temanku mengecek keluar kelas bersama. Di depan ruangan kelas, tidak ada siapapun, melainkan rumput halaman. Tidak ada siapapun. Sangat sepi dan gelap, anginnya pun begitu dingin. Aku dan temanku keheranan, juga merinding karena keanehan ini. Keesokan harinya, pagi itu, temanku tampak pucat. Ternyata dia demam, badannya panas, wajahnya pucat, kaku, berkeringat dingin. Dia pun menceritakannya padaku sebelum aku lapor pada Bu Guru. Malam itu, temanku melihat sosok anak kecil berbaju putih, tangannya nampak putih pucat. Dia bercerita dengan ketakutan. Ternyata sosok anak kecil itu memegang dahinya. Menurut pengakuan orang-orang yang ada di sekolahan, dulu ada seorang murid yang sering dibuli, dan sosok tersebut adalah arwah dari murid yang dibuli tersebut. Itu dia cerita dari Najwa. Seru banget ya teman-teman. Thanks Najwa udah kirim email. Sampai jumpa lagi semuanya. Bye. Hai guys, ada email nih dari Denny Rosadi 1987@gmail.com. Namanya Najwa. Tapi ini bukan Najwa yang kemarin ngirim cerita ya. Soalnya akun emailnya beda. Langsung aja yuk. Let's go. Hai Kasih, sebelum aku bercerita, izinkan aku memperkenalkan diri ya. Namaku Najwa. Kejadian ini dialami aku dan kedua temanku saat aku sedang berada di sekolah. Aku bersama kedua temanku, Nafisah dan Rahel, mengalami kejadian ini pada saat siang hari. Siang itu keadaan kelas sangat sepi, hanya ada aku, Nafisah dan Rahel. Teman-teman yang lain sedang istirahat di luar. Kami sedang asik mengobrol, jadi tidak tertarik untuk jajan keluar. Kami bertiga ganjil, tapi kami tidak ada pikiran negatif sedikit pun. Aku dengan seragam biruku bersama dengan teman-teman tidak sadar dengan meja yang bergerak sendiri di barisan paling belakang. Kami tahu setelah selesai kejadian dan melihatnya di CCTV. Mejanya bergeser secara perlahan-lahan. Dan tidak hanya itu, bahkan ada bayangan putih yang lewat di barisan paling belakang. Terlihat seperti anak kecil berkepang dua dan menggunakan gaun putih yang begitu lusuh. Aku, Nafisa ataupun Rahel, tidak ada satupun dari kami yang menyadari hal ini karena kami asik mengobrol. Tapi tiba-tiba aku mengalihkan pandanganku ke arah bangku kosong yang berada di barisan paling belakang dan pojok kiri. Hal yang membuat aku syok adalah bangkunya bergerak sendiri. Aku mengalihkan pandanganku secara mendadak. Nafisa dan Rahel pun terkejut dan ikut melihat apa yang tadi kulihat. Tidak ada siapapun di sana. Sepi, sunyi, kosong. Karena penasaran dan takut kalau ini hanyalah keisengan teman kami, akhirnya kami mendatangi bangku tersebut.
Dan benar, tidak ada siapapun. Kecuali adanya betadin atau obat merah di atas bangku yang tadinya bergerak sendiri. Kami jelas sangat terkejut. Setelah kejadian itu, aku segera mengajak Nafisa dan Rahel untuk keluar kelas karena takut terjadi apa-apa. Nafisa dan Rahel duduk di bangku depan kelas. Aku masih tertegun melihat ke dalam isi ruangan kelas. Sesaat mataku melirik ke lantai. Aku melihat setitik darah di sela-sela keramik. Karena penasaran, aku mendekatinya. Tiba-tiba, setitik darah tersebut semakin bertambah banyak. Aku segera berlari menuju kamar mandi tanpa mengajak kedua temanku. Segera aku basuh wajahku sambil berpikir jika yang kulihat tadi hanyalah halusinasi. Tiba-tiba, aku mendengar suara menyeramkan, suara bisikan, dan semakin ku dengar suaranya menjadi teriakan yang lantang. Mendengar itu, aku segera lari dari kamar mandi. Aku berlari sangat kencang, saking takutnya. Untungnya koridor sangat sepi, jadi tak ada siapapun yang bisa kutabrak. Tiba-tiba aku dicegat anak kecil yang tadi terlihat di CCTV. Aku kaget dan jatuh hingga membuatku luka. Hantu itu sudah menghilang. Aku sangat syok. Nafisa dan Rahel pun membantuku untuk berdiri. Setelah itu, aku menceritakan semua kejadian yang kualami yang tidak mereka lihat. Untungnya, dari bel masuk hingga pulang sekolah, tidak terjadi hal aneh lagi. Begitu cerita dari Najwa. Serem ya? Makasih ya udah kirim email. Kirim cerita kalian ke ceritamisteriku@gmail.com. Sampai jumpa lagi semuanya. Bye.